Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknik Informatika Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Database Management System atau DBMS dengan dosen pengampu Bapak Elan Malianto Eskom MTI yang beranggotakan 3 orang. Dan yang pertama Denny Murdani, yang kedua Dio Baresagini, dan yang ketiga saya sendiri Sarum Muminin, dengan tema studi kooperasi database management system antara MariaDB dan PostgreSQL terhadap efisiensi penggunaan sumber daya komputer. Nah, di sini saya mau izin untuk mempresentasikan sebuah tugas kelompok kami. Dan untuk pemateri yang pertama yaitu dengan saya sendiri ya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit, nanti diteruskan oleh yang lainnya. Oke, langsung saja ke materinya ya. Di sini studi kooperasi database management system antara MariaDB dan PostgreSQL terhadap efisiensi sumber daya komputer telah dilakukan. PostgreSQL terbukti sedikit lebih cepat daripada dua lainnya. PostgreSQL menunjukkan hasil terbaik untuk operasi memperbaharui. Perlu dicatat bahwa kecepatan melakukan operasi tergantung pada jenis permintaan dan jumlah rekaman. Hasil yang diperoleh cukup diharapkan dalam kasus ini MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL. Nah, di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanggang pada tahun 2019, database merupakan kumpulan dari data yang terstruktur di satuan utuh diarsip pada hardware komputer secara teratur menurut sistem sehingga dapat diolah melalui software komputer. Nah, di sini menurut penelitian oleh Jumardi, Osmond, dan Saputra pada tahun 2019, DBMS merupakan software dalam mengoperasikan melalui dari membuat, pemeliharaan, pemrosesan, dan penggunaan basis data dalam skala besar, sehingga keluar masuknya data ke database akan ditangani oleh DBMS. Penggunaan database terhadap sumber daya komputer menjadi komponen utama yang wajib dalam mendukung penyimpanan data secara terpusat, sehingga redundansi data dapat diminimalkan serta keakuratan data secara konsisten pada peningkatan kendalaan data. Penggunaan database terhadap sumber daya komputer menjadi komponen utama yang wajib dalam mendukung penyimpanan data secara terpusat, sehingga redundansi data dapat diminimalkan, serta keakuratan data secara konsisten pada peningkatan kendala data. MariaDB merupakan basis data yang dibangun oleh yang sama dengan yang membuat MySQL, sehingga basis data MariaDB memiliki kemiripan pada MySQL. PostgreSQL merupakan basis data bersifat open source, disertai kemampuannya yang bagus dibanding basis data lainnya. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilahkan untuk Dio Baresagini untuk memaparkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion, saya akan menjelaskan tentang kajian literatur, metode, dan hasilnya. Kajian literatur menurut penelitian oleh Sucipto Indriati Heriawan pada tahun 2017, optimalisasi sistem transaksi penjualan melalui database MariaDB dan PostgreSQL. Data yang
yang diolah menghasilkan 374 data yang digunakan dalam prediksi penjualan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Brass dan Wenzel pada tahun 2019 membandingkan kinerja sistem pemrograman logika dengan tabling dan implementasi datalog baru dengan kinerja sistem basis data relasional SQLite, PostgreSQL, MariaDB. Basis data ini mendukung tampilan rekursif dan dapat menghitung seperti penutupan transitif. NTI Adae pada tahun 2019 pada penelitiannya untuk menentukan teknologi ideal yang dijadikan sebagai pendukung pada akhir GOB GDM. Pengujian dilakukan dengan menggunakan large genotype by sequencing atau biasa disebut GBS, dan open source relational database management system PostgreSQL dan MariaDB yang dikembangkan community develop fork di bawah GNU GPL MySQL. Digunakan sebagai dasar untuk pengujian kinerja dan dibandingkan dengan HDF 5. MonetDB, Elasticsearch, Spark, dan MongoDB. Waktu pemuatan dan ekstraksi diukur menggunakan query yang biasanya dijalankan untuk aplikasi GS. Kita masuk ke metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif dengan melakukan review literatur pada berbagai referensi yang ada. Metode ini mengumpulkan referensi dari berbagai sumber dan menyimpulkan sistem yang dapat menjadi solusi bagi perbandingan MariaDB dan PostgreSQL. Dilihat dari komparasi efisiensi penggunaan sumber daya komputernya. Kita masuk ke hasil dari perbandingan uji MariaDB dan PostgreSQL menurut 3 jurnal. Salah satunya adalah dari peneliti pertama ya, Warman dan Sultan pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa perkembangan yang dilakukan pada identitas penduduk mencapai di tahap elektronik atau EKTP. Biodata, sidik jari, dan tanda tangan penduduk. Adapun permasalahan yang timbul yaitu pada autentikasi data, penemuan identitas ganda di masyarakat, hingga kesalahan pada validasi data antar database. Pada peneliti kedua yang dilakukan oleh Sucipto pada tahun 2017 dalam mengelola dan menggunakan data secara sistematis akan memperoleh informasi yang spesifik. Pentingnya dalam pengelola data akan memperoleh peningkatan pada kualitas dari informasi yang diolah. Oke, itu pemateri kedua dari kelompok kami ya. Terima kasih untuk Dioba sudah melanjutkan atau memaparkan materi dari kelompok kami. Dan selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Kang Denny Murdani. Untuk itu kami persilahkan untuk Kang Denny untuk memaparkan materi selanjutnya. Kami persilahkan. Oke, data dalam penelitian melalui pengolahannya memperoleh 374 data dari penggunaan join table. Data ini akan digunakan dalam prediksi penjualan. Melalui pengujian yang dilakukan, kecepatan dalam mengelola data penjualan melalui penggunaan PostgreSQL memperlihatkan selisih
kisaran sedikit 0,26 detik lebih cepat dari MariaDB. Adapun pada penelitian yang ketiga ini, menurut Kroskizun dan Skubelska-Paskrovska tahun 2020, penelitian ini membandingkan 4 sistem basis data, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan H2. Adapun hasil yang diperoleh MySQL telah menunjukkan kinerja yang buruk ketika bekerja dengan jumlah data yang besar. Waktu eksekusi rata-rata terbaik untuk semua operasi, kecuali untuk pembaruan, memperoleh basis H2. Untuk pembahasan, yang pertama, berdasarkan pada hasil, maka pembahasannya dapat mengacu pada teori penelitian lainnya. Cross et al. Tahun 2020. Penelitian ini membandingkan 4 sistem basis data, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan H2. Adapun hasil yang diperoleh, MySQL telah menunjukkan kinerja yang buruk ketika bekerja dengan jumlah data yang besar. Waktu eksekusi rata-rata terbaik untuk semua operasi, kecuali untuk pembaruan, memperoleh basis H2. Yang kedua, hasil yang diperoleh untuk MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL serupa untuk operasi panggilan, bergabung, dan hapus data. Bagaimanapun, sesuai dengan hasil penelitian yang dipresentasikan dalam karya-karya penulis lain, namun kemungkinan H2 tidak dipertimbangkan dan dibahas dalam makalah lain. Dan kesimpulannya adalah PostgreSQL terbukti sedikit lebih cepat daripada dua lainnya. PostgreSQL menunjukkan hasil terbaik untuk operasi memperbarui. Perlu dicatat bahwa kecepatan melakukan operasi tergantung pada jenis, permintaan, dan jumlah rekaman. Hasil yang diperoleh cukup diharapkan dalam kasus ini MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL. Oke, terima kasih untuk Kang Denny Murdani yang telah menuntaskan ataupun menyelesaikan materi pada presentasi kali ini, dan sekaligus materi yang disampaikan oleh Kang Denny sekaligus menutup ataupun menyudahi sebuah tugas kelompok dari kami, dari kelompok 1, dan semoga apa yang kami paparkan sangat mudah dimengerti, ataupun yang tidak mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan mungkin itu saja ya untuk presentasi dari kelompok 1. Ya, saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup presentasi pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.